Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Susanto dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 14. Di sini saya akan menyampaikan bab pertama, yaitu masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Ilmu pengetahuan pada saat itu yang semakin berkembang melahirkan karya monumental yang berisi tentang perbintangan dan bumi, seperti teori yang telah dikemukakan oleh Nicholas dan Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Dengan adanya teori tersebut, dimulailah pelayaran oleh bangsa Eropa. Selain itu, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani menyebabkan harga rempah-rempah di Eropa yang semakin naik, juga melatar belakangi bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran dan mencari daerah penghasil rempah-rempah. 1. Imperialisme. Imperialisme yaitu perluasan daerah kekuasaan atau jajahan untuk mendirikan kekaisaran, atau juga sistem penjajahan secara langsung terhadap negara lain dengan mementingkan negara penjajahnya. Jenis-jenis imperialisme. 1. Berdasarkan waktu. Imperialisme berdasarkan waktu ada dua. Yang pertama yaitu imperialisme kuno. Imperialisme kuno berlangsung sebelum revolusi industri dengan tujuan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Yang kedua yaitu imperialisme modern. Imperialisme modern berlangsung setelah revolusi industri dengan mementingkan ekonomi negaranya tanpa mementingkan ekonomi negara yang dijajahnya, atau negara yang dijajah dijadikan sebagai sumber bahan baku. 2. Imperialisme berdasarkan tujuan. Imperialisme berdasarkan tujuan ada 4. Yang pertama yaitu imperialisme politik, yaitu upaya untuk menguasai politik negara yang dijajahnya atau negara lain. Yang kedua, imperialisme ekonomi, yaitu upaya untuk menguasai perekonomian dari negara lain. Yang ketiga, imperialisme politik, yaitu upaya untuk menguasai suatu daerah dengan menggunakan kekuatan militer yang dimilikinya. Yang keempat yaitu imperialisme kebudayaan, yaitu upaya untuk menguasai jiwa dan negara dari negara lain, jiwa dan raga dari negara lain. Akibat dari imperialisme yang diakibatkan dari imperialisme yaitu masyarakat pribumi semakin turun dan semakin miskin, dan negara yang menjajah semakin naik dan semakin kaya raya. 2. Kolonialisme. Kolonialisme adalah sistem pemukiman warga suatu negara di luar wilayah negara asalnya. Kemudian daerah yang ditempati dinyatakan sebagai wilayah mereka. Kolonialisme ada 6 macam, yaitu yang pertama, koloni penduduk, koloni kelebihan penduduk, koloni deportasi, koloni eksploitasi, koloni sekunder, dan koloni penunjang. B. Proses masuknya bangsa Barat di Indonesia melalui penjelajahan samudra dilakukan oleh 3 negara. Yang pertama yaitu bangsa Portugis yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Yang kedua dilakukan oleh bangsa Spanyol yang dilakukan oleh Christopher Columbus dan Magelhaens. Yang ketiga bangsa Belanda yang dilakukan oleh William Barents dan Jacob van Eyck. Selanjutnya yaitu proses masuknya kekuasaan asing ke wilayah Indonesia. Bangsa Barat bisa masuk ke wilayah Indonesia dengan cara perdagangan. Pada tahun 1492, bangsa Portugis berusaha mencari daerah penghasil rempah-rempah dari arah timur dan bangsa Spanyol dari arah barat. Kemudian mereka bertemu di Pulau Maluku dan terjadilah perang memperebutkan daerah penghasil rempah-rempah atau Maluku tersebut. Perang tersebut berakhir dengan sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Saragossa. Kongsi perdagangan Eropa. Pertama, VOC. VOC dibentuk pada tahun 1602
dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi para pedagang Belanda. VOC memiliki wewenang untuk memonopoli perdagangan. Yang kedua, EIC. EIC dibentuk pada tahun 1600 setelah mendapatkan izin dari Ratu Elizabeth pertama dengan tujuan untuk mengembalikan hak perdagangan di India. Pemerintahan kolonialisme Belanda. Secara Indonesia diperintah langsung oleh pemerintahan Belanda sehingga Belanda menerapkan politik perdagangan dan juga sistem pajak dengan tujuan untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Masa berlakunya tanam paksa. Tanam paksa yang dilakukan oleh bangsa Belanda mempunyai tujuan, yaitu untuk mengembalikan kas-kas mereka yang sedikit karena diakibatkan oleh peperangan-peperangan, sehingga mereka ingin kas mereka kembali seperti semula dengan melakukan tanam paksa. Warga pribumi dipaksa untuk menanam tanaman yang dapat diekspor. Contohnya seperti tanaman teh, tanaman tebu, tanaman kopi, tanaman tembakau, dan tanaman yang lain-lainnya. Masa sistem ekonomi liberal. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Yang terakhir, perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia karena adanya bangsa Barat. Yang pertama di bidang politik. Perubahan besar yang terjadi di bidang politik sudah ada. Tentunya perubahan-perubahan politik yang dilakukan oleh para koloni-koloni tersebut. Yang kedua di bidang ekonomi. Tujuan mereka datang yaitu sudah jelas, untuk mencari rempah-rempah. Perekonomian di Indonesia maka akan semakin memburuk dan ekonomi negara penjajah semakin membaik. Ketiga di bidang sosial budaya. Sosial budaya di bidang ini juga sangat terjadi perubahan yang sangat besar, yaitu kebudayaan yang dibawa oleh bangsa-bangsa penjajah semakin berkembang dan kebudayaan yang ada sebelumnya semakin tergeser dan tergantikan oleh budaya tersebut. Yang keempat yaitu bidang agama. Bidang agama yaitu sangat berkembang pesatnya agama Kristen. Yang kelima yaitu bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini Indonesia sedikit ada keuntungan karena pemuda dari kaum atas yang berasal dari Indonesia diperbolehkan untuk bersekolah. Terima kasih.